pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 5, kami di sini akan memaparkan materi tentang pembangunan pendidikan nasional. Simak terus video kami agar ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Baiklah, saya akan menjelaskan bab yang pertama, pengertian pembangunan pendidikan nasional. Pembangunan pendidikan nasional merupakan suatu proses yang termasuk dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan persatuan dan relevan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk masyarakat Indonesia. Pembangunan di bidang pendidikan tidak luasnya menyangkut aspek naik seperti pembangunan sekolah dan penyediaan sarana prasarana, tetapi juga mencakup pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas pendidik, serta pembinaan karakter dan moral peserta didik agar dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, menurut Departemen Pendidikan Nasional Depdiknas 2005, pembangunan pendidikan nasional merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui proses pendidikan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Proses pembangunan ini bertujuan agar pendidikan mampu berperan sebagai motor penggerak kemajuan peradaban bangsa. Sementara itu, Pilar 1999 menyatakan bahwa pembangunan pendidikan nasional adalah suatu usaha sadar dan terarah untuk mentransformasikan masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang lebih maju, beradab, dan berkeadilan melalui peningkatan kualitas manusia. Pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam membangun potensi manusia agar mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Menurut Sojidarto 2008, pembangunan pendidikan nasional merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk memperkuat fondasi kemanusiaan, meningkatkan daya saing bangsa, serta memperkuat identitas nasional dalam menghadapi globalisasi. Pendidikan nasional tidak boleh hanya menghasilkan tenaga kerja, tetapi juga manusia yang memiliki moralitas tinggi dan tanggung jawab sosial. Dan dari berbagai pandangan di atas, dapat kita simpulkan bahwa pembangunan pendidikan nasional adalah upaya terencana dan menyeluruh untuk membentuk manusia Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing melalui penyelenggaraan sistem pendidikan yang bermutu, merata, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembangunan pendidikan nasional, yaitu tujuan pembangunan pendidikan nasional pada dasarnya merupakan arah dan sasaran yang ingin dicapai oleh penyelenggara pendidikan di Indonesia. Tujuan ini berkaitan erat dengan pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang dimiliki kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun menurut Undang-Undang tahun 2020-2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di sini berbunyi mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, terus berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan ini menjadi dasar utama bagi arah pembangunan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia Indonesia yang unggul secara moral dan intelektual. Oke, lanjut. Adapun lebih jauh dari undang-undang tersebut, yaitu tentang yang disebutkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek dalam rencana pembangunan jangka panjang bidang pendidikan RPJPN 2025 sampai 2045 menegaskan bahwa pembangunan pendidikan
Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya, saing global, memiliki karakter Pancasila, serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pembangunan pendidikan nasional bukan hanya mencerdaskan secara akademik, tetapi juga membentuk karakter dan kemampuan berpikir kritis serta kreatif. Oke, adapun menurut Tilar tahun 2000, tujuan pembangunan pendidikan nasional tidak sekedar menghasilkan tenaga kerja yang terampil, tetapi juga membangun manusia Indonesia yang berbudaya, berkepribadian, dan memiliki kesadaran sosial. Seperti itu teman-teman. Terus ada juga menurut Sudijarto tahun 2008 menegaskan bahwa pembangunan pendidikan nasional bertujuan untuk memperkuat dasar-dasar kehidupan bangsa seperti kebudayaan, moralitas, serta tanggung jawab kebangsaan. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi harus mampu membentuk manusia yang memiliki integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, by UNESCO tahun 2015 dalam laporan Education 2030, Incheon Declaration of and Framework for Action menegaskan bahwa pembangunan pendidikan di Indonesia di setiap negara, termasuk Indonesia, bertujuan untuk menjamin pendidikan yang inklusif, merata, dan bermutu sepanjang hayat bagi seluruh manusia. Oke, dari beberapa penjelasan terkait tujuan pembangunan pendidikan nasional, dapat kita simpulkan teman-teman bahwanya ada 5 aspek di sini, yaitu aspek intelektual, aspek moral dan spiritual, aspek sosial dan kemanusiaan, aspek profesional dan produktivitas, serta aspek keadilan dan pemerataan. Oke, di sini saya akan jelaskan satu persatu tentang aspek intelektual, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan global. Yang kedua, aspek moral dan spiritual, membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, aspek sosial dan kemanusiaan. Di sini kita akan mengembangkan rasa tanggung jawab sosial, toleransi, serta semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Dan yang keempat, aspek profesional dan produktivitas. Di sini kita dituntut menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, kreatif, dan berdaya saing dalam dunia kerja. Serta yang kelima, itu adalah aspek keadilan dan pemerataan, yaitu ini dapat dijelaskan bahwasanya mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Oke, dapat kita simpulkan kembali teman-teman bahwasanya tujuan pembangunan pendidikan nasional itu adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan seluruh manusia, sumber daya manusia di Indonesia, terus membentuk manusia yang beriman, bertakwa, pembentukan karakter, juga di sana juga itu terkait dengan sosial, cara kita tanggung jawab, toleransi, dan integritas kita, terus dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, terus memiliki daya saing yang tinggi dalam dunia kerja, baik itu lokal dan global, seperti itu teman-teman. Thank you dari saya. Lanjut. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan pendidikan nasional. Pembangunan pendidikan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan kompleks. Faktor-faktor ini dapat bersifat internal, berasal dari dalam sistem pendidikan itu sendiri, maupun eksternal, berasal dari luar sistem pendidikan seperti kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Memaham terhadap faktor-faktor ini sangat penting agar kebijakan pembangunan pendidikan dapat dirancang dan dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Menurut Tilar 2002, keberhasilan pembangunan pendidikan nasional sangat ditentukan oleh keperpaduan antara sumber daya manusia, kebijakan pemerintah, serta dukungan masyarakat. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab lembaga sekolah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Berikut beberapa faktor utama yang mempengaruhi pembangunan pendidikan nasional di Indonesia. Yang pertama, ada faktor sumber daya manusia, yaitu SDM. Sumber daya manusia, khususnya pendidikan dan tenaga kependidikan, merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan pendidikan guru yang komponen, berprofesional, dan berintegritas
akan kemampuan menciptakan proses pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan. Sebaliknya, rendahnya kualitas guru dapat menjadi hambatan dalam peningkatan mutu pendidikan. Mutu Mulyasa 2003. Pembangunan SDM pendidikan harus dilakukan melalui pelatihan berkelanjut, peningkatan kualifikasi akademik, serta pemberian penghargaan dan pendamaian bagi tenaga pendidik. Selain guru, tenaga administrasi, pengawas sekolah, dan kepala sekolah juga berperan penting dalam pembangunan iklim pendidikan yang sehat. Yang kedua, faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi, kondisi ekonomi masyarakat sangat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh pendidikan. Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah seringkali menghadap hambatan untuk melanjutkan pendidikan karena terbatas biaya. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan operasional sekolah, BOS, dan beasiswa afirmasi agar pemerintah pendidik dapat merwujud. Menurut Suedijarto 2008, tanpa dukungan ekonomi yang mendai, membangun pendidikan sulit berkembang secara optimal. Pendidikan memerlukan intervensi besar dalam hal saran, peranan, dan sumber daya manusia. Yang ketiga, ada faktor sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya memiliki pengaruh besar terhadap pandangan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan di beberapa daerah. Nilai-nilai tradisional dan pola pikir masyarakat yang lebih mengutamakan pekerjaan informal menghambat partisipasi pendidikan terutama bagi perempuan. Sebaliknya, budaya yang mendukung ilmu pengetahuan akan mempercepat pembangunan pendidikan. Tilar 1099 menekankan pentingnya pendekatan sosio-kultural dalam pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan harus disesuaikan dengan karakteristik budaya dan kebutuhan masyarakat lokal agar lebih relevan dan efektif. Yang keempat, ada faktor kebijakan, pemerintahan, dan religius. Kebijakan pemerintah merupakan faktor penentu dalam keberhasilan bangunan pendidikan nasional. Pemerintah berperan dalam menetapkan visi, misi, kurikulum, anggaran, serta program-program pendidikan yang strategis. Contohnya, kebijakan kurikulum Merdeka dan program Merdeka Belajar yang diterapkan oleh Kemendikbudristek bertujuan untuk meningkatkan refleksibel dan relevansi belajar dengan kebutuhan serta pendidik serta dunia kerja. Menurut Depdiknas 2005, pembangunan pendidik nasional hanya dapat berhasil apabila didukung oleh kebijakan yang konsisten, koordinasi lintas faktor, serta pengawasan yang kelanjutan. Yang kelima, faktor teknologi dan inovasi, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak besar terhadap dunia pendidikan. Teknologi membuka akses terhadap informasi, pemudahan pembelajaran jarak jauh, serta meningkatkan efisiensi administrasi pendidikan. Menurut Unisco 2005, bermanfaatkan teknologi digital dalam pendidikan merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan pendidikan di abad ke-21. Namun tentangnya adalah kesenjangan digital yang masih terjadi daerah terpencil yang menyebabkan ketimpangan dalam berkualitas penjaga. Yang keenam, ada faktor politik dan stabilitas nasional. Kondisi politik yang stabil akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksana pembangunan pendidikan. Sebaliknya, instabilitas politik, korupsi, dan lemahnya tata kelola pemerintahan dapat menghambat pelaksanaan program pendidikan. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan nasional harus dilandas dengan komitmen politik yang harus dari semua pihak terhadap legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil. Menurut Tilar 2000, pembangunan pendidikan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila ada berkelanjutan kebijakan dan kemampuan politik untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan bangsa. Tantangan dan upaya dalam pembangunan pendidikan nasional. Pembangunan pendidikan nasional di Indonesia terus mengalami kemajuan, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan dinamis. 1. Tantangan pembangunan pendidikan nasional. A. Kesengajaan, akses dan mutu pendidikan. B. Kualitas dan kompetensi guru. C. Relevansi dan pendidikan terhadap dunia kerja. D. Adaptasi terhadap pengembangan teknologi. E. Kritis karakter dan moralitas
generasi muda. Yang kedua, upaya menghadapi tantangan pembangunan pendidikan nasional. A. Pemerataan akses pendidikan. B. Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. C. Penguatan kurikulum yang relevan. D. Digitalisasi dan inovasi pembelajaran. E. Pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila. F. Kolaborasi multi pihak dan pembangunan pendidikan.